Hai teman-teman, saya David. Hari ini saya mau mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Merno Dien. Ayo teman-teman buruan, kelasnya mau dimulai. Ayo teman-teman. Oke, David dan teman-teman yang ada di rumah, baiklah saat ini saya akan membahas bagaimana kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan linear nilai mutlak satu variabel dengan bentuk yang seperti ini. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai X yang memenuhi sehingga mutlak 3X kurang 5 sama dengan 7. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus melakukan beberapa langkah persiapan, yaitu yang pertama, kita identifikasi bentuk soalnya. Kemudian kita pilih strategi yang tepat, kita perhatikan bentuk atau model soal jika sesuai dengan strategi yang akan digunakan. Yang keempat, kita inventarisir kebutuhan untuk menyelesaikan soal. Yang kelima, kerjakan sesuai prosedur dengan teliti. Dan yang keenam, setelah mendapat hasil, kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk langkah ketiga ini, kita tinggal memperhatikan apakah kita masih perlu melakukan manipulasi aljabar sehingga bentuknya sama dengan strategi yang diminta. Kita lanjut. Mutlak 3X kurang 5 sama dengan 7, kita identifikasi bentuk soalnya. Bagaimanakah model soalnya? Kita lihat bahwa model soalnya ini menggunakan tanda mutlak. Ada variabel? Ya, ada variabel yaitu X. Nah, semua huruf itu kalau dalam matematika itu dikenal dengan variabel. Tapi yang paling banyak digunakan yaitu X dan Y. Pangkatnya berapa variabelnya? Ternyata di sini pangkatnya 1. Ada penghubung. Jika ya, apa penghubungnya? Artinya, ada apa penghubung antara ruas kiri dan ruas kanan? Kita lihat bahwa ternyata penghubungnya adalah tanda sama dengan. Apa yang diminta oleh soal? Yang diminta oleh soal adalah kita menentukan nilai X, sehingga ketika kita substitusi di sini atau ganti nilai X-nya dengan hasil yang kita peroleh, ketika kita pasang nilai mutlak, nilainya sama dengan 7. Nah, dengan demikian kita akan menyimpulkan bahwa soal ini adalah soal persamaan linear nilai mutlak satu variabel yang meminta kita untuk menentukan nilai dari X. Identifikasi bentuk soal selesai, sehingga kita tahu maksud dari soal ini mencari apa yang akan kita kerjakan, maka kita bisa lanjut pada langkah kedua, yaitu memilih strategi. Nah, karena bentuknya adalah persamaan linear nilai mutlak satu variabel, maka kita bisa menyelesaikan dengan dua cara. Pertama menggunakan definisi, yang kedua menggunakan sifat mutlak X. Nah, yang akan saya bahas dalam video ini adalah kita menyelesaikan menggunakan definisi nilai mutlak X. Untuk menggunakan sifat, saya berikan sebagai latihan bagi Anda. Nah, kemudian bagaimana bentuk soal? Apakah sesuai dengan strategi yang ada? Nah, kita lihat bahwa yang di ruas kiri tanda mutlak, yang di ruas kanan adalah sebuah bilangan, artinya bahwa sudah sama dengan strategi yang kita akan gunakan, yaitu definisi, maka kita tidak akan perlu lagi melakukan manipulasi aljabar. Kemudian, tidak ada lagi rumus tambahan atau definisi tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal. Artinya bahwa cukup pakai definisi ini kita sudah bisa menyelesaikan soalnya. Sehingga kita akan lanjut pada langkah kelima, yaitu kita mengerjakannya sesuai dengan prosedur. Langkah-langkah dalam pekerjaan sesuai dengan prosedur akan dimulai dengan pertama, kita cari nilai variabel X sebagai pembuat 0 atau yang menjadikannya 0. Bentuk ini yang ada di dalam tanda mutlak dengan memisalkannya sama dengan 0. Jadi yang di dalam tanda mutlak adalah 3X kurang 5, berarti yang akan kita misalkan sama dengan 0 adalah 3X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan kedua ruasnya, 3X sama dengan 0 tambah 5, sehingga diperolehlah 3X sama dengan 5 dan X sama dengan 5/3. Jadi untuk menjadikan 3X kurang 5 sama dengan 0, kita ganti nilai X dengan 5/3. Nah,
Langkah kedua adalah tuliskan bentuk nilai mutlak di soal ke dalam bentuk definisi. Jadi yang mutlak 3x kurang 5. Kemudian kita gunakan nilai x sebagai pembuat 0 untuk mengganti nilai dari 0 pada definisi. Jadi 0 ini pada definisi akan kita ganti dengan 5/3. Karena tulisannya mutlak 3x kurang 5, itu akan kita tulis sama dengan 3x kurang 5 jika x lebih dari sama dengan 5/3 yang di atas ya. Kemudian di bawahnya tanda yang di dalam mutlak ini kita pasang negatif. Negatif dari 3x kurang 5 jika x kurang dari 5/3. Ingat ya, yang kita tulis adalah nilai x yang diperoleh. Jangan menggunakan 0, kecuali di sini kita dapatkan 0. Kita lanjut pada langkah ketiga, yaitu ubah bentuk soal sesuai dengan persamaan yang didapat pada langkah kedua. Artinya mutlak x ini akan kita ganti dengan 3x kurang 5 dan min 3x kurang 5 sesuai dengan syarat yang diberikan. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 5/3, maka kita tulis bahwa yang di atas ya, 3x kurang 5 sama dengan 7. Maka kita akan dapat 3x sama dengan 7 tambah 5. Negatif 5 kita pindahkanlah ke sebelah atau kita tambahkan 5 kedua ruasnya. Maka kita dapat 3x sama dengan 12 dan x sama dengan 12 bahagi 3. Kita bahagi 3 kedua ruasnya, maka nilai x sama dengan 4. Selanjutnya, jika x kurang dari 5/3, berarti kita akan menggunakan yang persamaan yang kedua yang di bawah. Berarti min 3x kurang 5 sama dengan 7, kalikan min 1 kedua ruasnya, kita dapat 3x kurang 5 sama dengan min 7. Maka kita dapat pula 3x sama dengan min 7 tambah 5. Tambahkan 5 kedua ruas. Maka 3x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 2/3. Kita ubah ke bentuk sederhananya menjadi x sama dengan negatif dari 2/3. Nah, kemudian kita lanjut pada langkah keempat. Kita perhatikan nilai x yang diperoleh. Jika sesuai syarat, maka nilai x tersebut merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jika tidak, maka nilai x yang diperoleh bukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, kita lihat, jika x lebih dari sama dengan 5/3, x sama dengan 4. Apakah 4 lebih besar dari 5/3? Nah, kita lihat bahwa 5/3 ini tidak sampai 2. Artinya berarti 4 lebih besar dari 5/3. Selanjutnya, apakah min 2/3 kurang dari 5/3? Ya. Kenapa kurang dari 5/3? Karena x ini bilangan positif. X bilangan positif, 5/3 bilangan positif, min 2/3 bilangan negatif. Jelas bahwa min 2/3 lebih kecil dari 5/3. Nah, jika sudah memenuhi, berarti langkah selanjutnya adalah kita uji. Kita uji di penyelesaian. Nah, 3 kali 4, 12. Kita ganti x dengan 4 ya. 3 kali 4, 12. 12 kurang 5, yang ini sama dengan 7. Maka nilai mutlak dari 7 sama dengan 7. Berarti untuk x sama dengan 4 benar. Sekarang ganti x dengan min 2/3. 3 dikali min 2, min 6. Bagi 3 nilainya min 2. Dikurangi 5, min 7. Nilai mutlak dari min 7 sama dengan 7. Nah, berarti x sama dengan 4 memenuhi, x sama dengan 4 benar, x sama dengan min 2/3 benar. Nah, ingat sebagai catatan, jika nantinya kalian mendapatkan bahwa uji langkah keempat ini benar, tetapi ketika kalian substitusi ke sini, ke soal, hasilnya tidak benar, berarti ada prosedur langkah di sini yang keliru. Atau mungkin langkah di sini yang keliru. Jadi itu kita setelah itu baru kita lanjut ke langkah ke-5. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaian. Setelah diuji benar, setelah diperiksa syaratnya benar, kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x, kita tulis karena tanda sama dengan, berarti x sama dengan min 2/3. Yang ini kita tinggal salin di bawah. Atau kita salin yang ini. Himpunan penyelesaian. Dengan demikian kita sudah bisa ke langkah ke-6, menarik kesimpulan. Jadi agar nilai mutlak 3x kurang 5 sama dengan 7, maka nilai x harus sama dengan min 2/3 atau 4. Ya, demikian untuk penyelesaian soal mutlak 3x kurang 5 sama dengan 7 dengan menggunakan definisi 1.1. Demikian materi untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk seperti ini. Di video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel
yang bentuknya seperti ini. Nantikan videonya.